Baik, perkenalkan nama saya Posma Supardi, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, eh, dan saya dari jurusan akuntansi dengan NIM yaitu 2902250006. Di sini saya membuat tugas video presentasi dari mata kuliah yaitu pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu mata kuliah atau dosen mata kuliahnya yaitu adalah Pak Purwanto. Di sini saya akan membuat tugas presentasi yaitu judul yang saya ambil adalah branding. Baik, untuk slide yang pertama yaitu di mana brand. Brand ini memiliki merek atau brand. Nah, jadi merek atau brand ini adalah nama atau istilah tanda simbol atau desain atau kombinasi darinya yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk dan membedakannya dari produk lainnya. Nah, suatu yang digunakan untuk menunjukkan pada pelanggan bahwa suatu produk berbeda dari produk lainnya yang dihasilkan dari produsen lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada brand ini menurut para ahli. Nah, dari Bilson Shimamura yaitu merek atau brand ini, merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain atau kombinasinya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi atau membedakan barang atau layanan suatu produk dari barang atau layanan penjualan lainnya. Nah, selanjutnya dari McDaniel yaitu 2001. Di sini dia juga mengatakan merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Selanjutnya ada Coulter Armstrong. Nah, di sini juga dia mengatakan bahwa merek adalah suatu nama, kata, simbol, tanda atau desain atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual produk dan jasa tertentu. Baik, selanjutnya itu ada cara membangun fondasi merek. Nah, di mana di sini ada kita harus memiliki yang pertama yaitu memiliki positioning yang tepat. Nah, dan terus yang kedua yaitu kita harus memiliki brand value yang tepat, dan yang ketiga kita juga harus memiliki konsep yang tepat. Baik, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi merek. Nah, di mana faktor yang mempengaruhi merek ini adalah yaitu ada yang pertama kekuatan merek, yang kedua kepemimpinan pasar, yang ketiga ada kesetiaan dan daya tahan konsumen, yang keempat yaitu ada situasi pasar, dan yang kelima yaitu ada potensi global, dan yang keenam ada inovasi, dan ketujuh ada investasi merek, dan yang kedelapan ada proteksi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi merek. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek pembangunan brand atau merek. Nah, di mana aspek-aspek ini ada yang pertama yaitu ada aspek ekspansi, yang kedua ada aspek kontraksi, yang ketiga ada aspek publisitas, yang keempat ada aspek pengiklanan, yang kelima ada aspek kata, yang keenam ada aspek klaim otentik, yang ketujuh ada aspek kualitas, dan yang kedelapan ada aspek kategori baru, dan yang kesembilan ada aspek nama, yang kesepuluh ada aspek perluasan usaha, dan yang kesebelas ada aspek perkawanan. Nah, dan yang selanjutnya ada yang ke-12 ada aspek generik, dan yang ke-13 ada aspek perusahaan, dan yang ke-14 ada aspek anak merek, yang ke-15 ada aspek saudara kandung,
Dan yang ke-16 ada aspek bentuk, yang ke-17 ada aspek warna, yang ke-18 ada aspek batas, yang ke-19 ada aspek konsistensi, dan yang ke-20 ada aspek perubahan, yang ke-21 ada aspek kefanaan, yang ke-22 atau yang terakhir itu ada aspek ketinggalan arti. Nah, ini adalah semuanya termasuk aspek-aspek pembangunan brand atau merek. Selanjutnya itu ada pengertian branding. Nah, di mana branding ini adalah kegiatan pemasaran dan promosi yang bertujuan untuk membangun citra, kesadaran dan identitas perusahaan serta produk yang ditawarkan. Nah, proses branding ini juga melibatkan berbagai kegiatan seperti pemilihan nama dan logo perusahaan, di mana dia juga mempunyai desain kemasan produk, pembuatan iklan, dan penentuan strategi yang tepat. Nah, dalam branding juga, dalam bisnis branding menjadi salah satu aspek penting dalam membangun citra perusahaan dan mengkomunikasikan nilai-nilai yang diusung. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari branding. Nah, di mana tujuan dari branding ini utamanya dari branding perusahaan adalah membangun kesadaran dan citra yang kuat di mata konsumen. Nah, dengan memiliki citra yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan nilai merek dan membedakan produk atau jasanya dari pesaing di pasar. Nah, selain itu, branding juga dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen, meningkatkan loyalitas, serta membuka peluang untuk melakukan ekspansi bisnis ke segmen pasar yang lebih luas. Nah, jadi itu adalah salah satu tujuan dari branding. Contohnya tadi untuk membangun kesadaran dengan citra yang kuat dan yang ada di mata konsumen. Selanjutnya itu ada jenis branding. Nah, di mana pada umumnya terdapat beberapa jenis branding yang dikenal luas. Di antaranya adalah ada produk branding. Yang pertama itu ada produk branding. Nah, ini juga termasuk jenis branding. Nah, yang dimana ada selanjutnya itu ada personal branding. Yang ketiga itu ada corporate branding. Yang keempat ada service branding. Yang kelima ada CO branding. Yang keenam ada NO branding. Nah, ini adalah salah satu jenis-jenis branding. Selanjutnya ada perlindungan hukum. Nah, di mana perlindungan hukumnya juga ada di UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat pidana hingga 7 tahun penjara dan atau denda 5 miliar. Awalnya dianggap membuat bisnis lesu secara jangka panjang, mendorong kreativitas bangsa untuk mencipta. Nah, jadi inilah perlindungan hukum yang itu ada di Undang-Undang Dasar. Baik, selanjutnya itu ada brand Indomie, di mana Indomie ini adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP. Nah, anak perusahaan Indofood sukses makmur di Indonesia. Nah, Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia dengan puluhan pabrik di berbagai negara. Pasar ekspor utama Indofood termasuk Timur Leste, ada Australia, Papua Nugini, Arab Saudi, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, Afrika Timur Tengah, dan Asia. Nah, itu adalah brand Indomie. Nah, Indomie juga yang tadi memiliki merek instan yang diproduksi oleh Indofood CBP. Baik, selanjutnya itu ada sejarah Indomie. Nah, di mana sejarahnya adalah Indomie ini pertama kali dirintis oleh Jaja lewat PT Jangkar Jati bersama Wahyu Juandi Ulong Sanjaya.
dan Pandi Kusuma yang kemudian berubah nama menjadi PT Wicaksana Overseas International Tbk. Salah satu distributor produk-produk consumer goods terbesar di Indonesia. Terus pada April 1970 sebagai anak usaha dari Jangkarjati, Jajadi mendirikan PT Sanmoru Food Manufacturing CO Ltd yang memperkenalkan ke publik merek baru Indomie pada tahun 1972 dan menjadi produk mie instan kedua yang muncul di Indonesia setelah Super Mini yang dirintis oleh Charif Adil Sagala dan Eka Widya Moez. Selanjutnya ada jenis-jenis brand Indomie, di mana jenis-jenis ini ada 4, yaitu yang pertama ada Indomie goreng, ada Indomie rasa rendang, ada Indomie rasa mie goreng Aceh, ada Indomie rasa ayam panggang, dan ada Indomie rasa soto mie, dan ada bermacam-macam lagi jenis-jenis brand Indomie. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya dari brand ini adalah brand juga bukan sekedar sebuah nama, bukan juga sekedar logo atau simbol. Brand merupakan cerminan nilai yang produsen atau pemegang brand berikan kepada pelanggan berupa kualitas fisik dan non-fisik dari suatu entitas atau perusahaan, produk, jasa, dan lain-lain yang dapat membedakan dirinya dengan yang lain yang memenuhi kebutuhan yang sama. Meskipun perusahaan menciptakan brand melalui program pemasaran dan kegiatan lainnya, pada akhirnya brand adalah suatu kesan, memori, opini, persepsi, gambaran yang berada di benak pelanggan. Nah, Indomie juga mempromosikan produknya melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori berbagai acara dan instalasi billboard iklan secara luas. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.